Febiola mana? Sakit, Bu. Hayatun? Hayatun Nafiza? Tidak hadir? Tidak ada kabar? Indah Permatasari? Tidak ada kabar? Lutfi? Muhammad Aditya? Muhammad Abdul Faher? Muhammad Alvino? Tidak ada kabar? Muhammad Fazli? Tidak ada kabar? Nadia Revadani? Alfa? Najwa? Nurul? Rahayu? Reski? Saskia? Senia? Tiara? Kulkolbi? Inimar? Tidak ada kabar? Ziko? Sikra? Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya membahas tentang materi, Ibu harap HP semua dikumpul. Oke, Bu. Untuk minggu sekarang kita akan masuk ke bab 5 dan untuk pelajaran kita di minggu lalu apakah masih ingat? Tentang apa? Khotbah, dakwah, sama tabligh. Nah, apakah masih ingat tentang khotbah? Masih. Apa itu khotbah? Yang dilakukan oleh para lelaki. Ada lagi? Kalau khutbah itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja dan harinya juga ada ketentuan hari di mana yang pertama di hari Jumat, setiap hari Jumat, yang kedua di hari Idul Fitri dan yang ketiga di hari Idul Adha. Nah, kalau untuk dakwah bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan kalau tabligh itu secara menyeluruh atau memang untuk mengingatkan saja lebih dalam lagi mengenai isi-isi dari sebuah ceramah atau isi dari khutbah. Oke, sesuai kesepakatan kita minggu depan, bahwasannya kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 5. Di mana kita akan membahas mengenai tentang tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Di mana kita akan menelusuri mengenai para tokoh-tokoh, di mana di sini ada 7 tokoh yang harus kita telusuri dan harus kita cari tahu. Yang pertama, tokoh yang pertama yaitu Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Siapa nama tokoh yang pertama? Abu Abdul Muhti Al-Bantani. Nah, di sini di mana riwayat hidupnya yaitu yang pertama
disebut sebagai yang berasal dari Pulau Jawa karena pernah ada bagian dari Pulau Jawa. Selanjutnya, tadi kalian tahu mengenai Imam Nawawi. Yang kalian ketahui apa dari Imam Nawawi tersebut? Siapa tadi yang bilang tahu, Bu? Siapa bilang? Apa nih Imam Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Dari Imam Nawawi adalah salah satu imam tokoh mazhab yang berasal dari Wali Songo. Wali Songo itu ini ada Sunan Mulyati ya, Bu. Jadi Imam Nawawi itu adalah salah satu tokoh mazhab yang disebut sebagai mazhab Syafi'i. Nah, beliau juga dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau yang kita sebut dengan 1230 Hijriah. Di mana beliau lahir? Di Kampung Tanara. Selanjutnya, beliau wafat pada tahun 1314 Hijriah pada tanggal 25 Syawal atau yang kita sebut dengan 1897 Masehi. Jadi sekitar 84 tahun beliau wafat. Selanjutnya ada dari karya-karya beliau, di mana karya beliau ada 9 karya yang ditulis oleh beliau. Karya yang pertama yaitu Sulam Al-Munajah Syarah Safinah Al-Salah. Jadi ada 9 karya, bisa kalian baca nantinya akan dibukukan. Bahasanya itu dalam bahasa Arab semua. Dan tokoh yang selanjutnya, kita masuk ke tokoh yang kedua yaitu Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari. Siapa nama tokoh kita yang selanjutnya? Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari. Nah, nama lengkap beliau juga ada yang disebut dengan Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari. Jadi tinggal mengubah Syekh sama Syekh. Jadi itu nama lengkap beliau. Lalu beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Nah, sedangkan beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Jadi akhir riwayatnya itu sampai pada usia 72 tahun. Habis itu beliau mengakhiri hidupnya karena sudah ajalnya. Lalu beliau di gua tersebut, pas dia kembali ke gua, lalu beliau menikahi putri Sultan Goa yang berusia 18 tahun. Namanya tidak disebutkan di sini. Lalu putri Sultan Goa. Dan beliau juga pernah ke Aceh dan ke Banten. Kenapa beliau ke sana? Jadi beliau ke Banten untuk menemui sahabatnya yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa nama sahabat beliau? Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mengangkatnya sebagai mufti kesultanan di Banten. Inilah yang menegakkan, yang mengangkat dia sebagai kesultanan di Banten tersebut. Teladan yang dapat kita contoh dari beliau, yang pertama dari ketekunan beliau, dari penjajahan beliau, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Apa teladan beliau? Menuntut ilmu. Ketekunan beliau, penjelajahan beliau, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Dan ini juga dapat kita jadikan panutan, bisa kita jadikan contoh. Dan Yusuf di sini mempelajari sekitar 20 tahun untuk menuntut ilmu di Timur Tengah. Nah, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan beliau juga melakukan itu sekitar abad 17 Masehi.
Nanti bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Talimbani. Siapa tokoh kita yang selanjutnya? Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Talimbani. Nah, inilah tokoh kita yang ketiga, di mana tokoh kita yang ketiga ini yaitu Syekh Abdus Samad yang dilahirkan di Palembang. Dan kini wilayahnya tersebut masuk ke Sumatera Selatan. Lalu beliau dilahirkan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Dan beliau wafat pada usia 85 tahun. Dan juga beliau mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya di kota Palembang atau Kedah yang kita sebut Malaysia. Selanjutnya, lalu selanjutnya beliau juga termasuk keturunan dari Arab, yaitu jalur ayahnya. Ayahnya lah orang Arab, jadi dia keturunan dari Arab. Dan nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil. Siapa nama ayahnya? Syekh Abdul Jalil. Jadi nama ayahnya adalah Syekh Abdul Jalil. Dan beliau juga merupakan ulama yang berasal dari Yaman. Selanjutnya, beliau juga dilantik menjadi mufti negeri di Kedah atau di Malaysia pada awal abad ke-18 Masehi. Dan ibundanya yaitu bernama Raden Ranti. Siapa nama ibundanya? Raden Ranti. Nama ibundanya adalah Raden Ranti, yaitu memang asli dari Palembang. Jadi ibundanya asli Palembang dan ayahnya Arab. Lalu Abdus Somad ini kebesaran ada keturunan dari Arab. Selanjutnya kita masuk ke teladanan yang dapat kita contoh, di mana di sini sesampainya beliau di Mekah dan di Madinah, dia selalu semangat giat dalam belajar untuk menuntut dan mempelajari ilmu-ilmu yang belum beliau kuasai dan memperdalam lagi sebuah ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal, seperti di sebutan dari gairah Arab. Dan beliau merupakan negeri asalnya, dan Abdus Somad ini tetap memberikan perhatian atau perkembangan sosial, politik maupun keagamaan di Nusantara Indonesia. Nah, di sini Muhammad Al-Jauhari dan At-Taulaha Al-Masri atau yang di Mesir, yaitu tidak disia-siakan perjuangannya untuk menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya yang beliau menuntut ilmu, tetapi menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab. Jadi beliau sangat disegani oleh umat-umat di Banten tersebut. Selanjutnya dari karya tulis beliau. Di sini Syekh Abdus Somad itu termasuk pengarang, bukan pengarang yang abal-abalan ya, tapi memang pengarang yang produktif, pengarang yang tradisional dengan karya-karya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Jadi itu nama kitab yang terkenal sampai saat sekarang ini. Nah, kedua kitabnya ini juga merupakan kitab
Sumatri dan Sumatrani yang sangat besar di Aceh itu salah satu aliran dari tasawuf. Nah, Syekh Nuruddin ini pindah ke Semenanjung, Malaka untuk memperdalam lagi ilmu agama dan bahasa-bahasa Melayu di sana. Oke, kita masuk ke teladanan yang dapat kita contoh dari beliau, di mana beliau itu adalah negarawan, ahli fikih, dan juga teolog, apalagi sufi, dan juga sejarawan dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Dia juga peran dari Syekh Nuruddin dalam perkembangan Islam di Nusantara yang akan tidak pernah diabaikan. Dia juga berperan membawa tradisi Islam itu sembari mengurangi masuknya tradisi lokal ke dalam tradisi yang dibawanya. Nah, di sini bahkan dari Syekh Nuruddin ini yang merupakan ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin atau praktik dari sufi yang salah atau benarnya, itu ada salah satu di Aceh wilayah tersebut yang dikembangkan oleh Wujudiyah, lalu dianut dan dikembangkan lagi oleh Syekh Hamzah Pansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani pada tahun 1637 Masehi. Lalu berkembanglah dan kembali ke Aceh untuk tinggal selama 7 tahun. Nah, karya tulis beliau di sini, Syekh Nuruddin ini menulis beberapa kitab yang membaca hakikat Seri Rama dan juga hakikat Indera Putera, yang kemudian dikritiknya dengan tajam oleh Iskandar Zulkarnain. Pernah mendengar nama tokoh Iskandar Zulkarnain? Pernah? Pernah, Bu. Ya, Pak, yang mana kalian kok? Pernah, Bu. Tunggu dulu, itu sepan tuh kalian pekok. Nah, inilah karya beliau dari beberapa tokoh yang akan kita telusuri tadi. Karya yang paling banyak itu di karya Nuruddin. Tidak ada Mas Rian tadi. Syekh Nuruddin. Barang tokoh ya. Dari ketiga tokoh yang telah kita telusuri tadi, itu yang paling banyak karyanya adalah Syekh Nuruddin. Karyanya sebanyak 29. Nah, banyak kali. Inilah karya-karya tulis beliau. Bisa kalian baca nanti sendiri. Lalu kita masuk ke tokoh yang selanjutnya, tokoh yang kelima, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Siapa tokoh kita yang selanjutnya? Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Nah, dia juga ada nama populernya, di mana nama populernya ini adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Mansuri Al-Singkili, yang berasal dari Aceh. Jadi nama beliau diambil dari asalnya itu di Aceh. Dan beliau lahir pada tanggal 1204 Hijriah atau 1615 Masehi. Dan beliau juga wafat di Kuala Aceh pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau juga adalah ulama besar di Aceh yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di Sumatera. Nah, selanjutnya ada beberapa ahli berpendapat bahwasanya
1803 dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat syadhariyahnya yang diperolehnya, yang dicarinya tadi lalu dikembangkan di Aceh tadi. Selanjutnya, sehingga dia memiliki banyak santriwati, santriwan, pesantren-pesantren yang menginginkan ilmu yang beliau dapatkan. Dan ada beberapa ulama yang pernah terkenal, yaitu Syekh Burhanuddin Mulakan. Pernah mendengar nama Syekh Burhanuddin? Dan kalian pernah tahu tentang masjid Syekh Burhanuddin? Itu lokasinya di mana? Di mana? Pernah kalian ke masjid Syekh Burhanuddin? Pernah. Di mana? Pernah. Nah, pernah kalian beribadah di sana? Pernah. Nah, ibu juga pernah beribadah ke sana. Dia masih Sumatera Barat, lokasi kita. Lalu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu dari Tasikmalaya atau Tasikmalaya juga bisa, yang dari Jawa Barat. Selanjutnya, karya tulis beliau juga ada beberapa. Di sini ada 7 karya beliau yang oke, lanjut. Karya tulis beliau ada 7 di sini yang bisa kita ketahui. Itu berbahasa Arab semua, nanti akan kita bahas. Bisa kalian baca di PT yang dikirimkan. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya, tokoh kita yang ke-6 yaitu Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samari. Siapa tokoh kita yang ke-6? Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samari. Nah, beliau tidak ada nama lengkap, tidak ada nama populer, tidak ada nama samaran, atau tidak ada nama tambahan. Tetapi beliau di kalangan ulama atau masyarakat tersebut, masyarakat atau ulama yang awam tersebut, beliau sering menyebutkan namanya sebagai Mbah Soleh Darat. Siapa nama beliau waktu di kalangan di masyarakat awam? Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat. Itulah nama beliau di kalangan ulama masyarakat awam. Masyarakat awam itu adalah masyarakat rendah, desa rendah, yang tinggal di daerah yang bernama Darat. Nah, beliau tinggal di desa tersebut. Jadi adalah sangkut pautnya dengan nama desa beliau, yaitu di pantai utara Semarang. Beliau tinggal waktu itu. Selanjutnya, nah di sini daerah Darat itu juga termasuk wilayah Sumatera Barat, dan Mbah Soleh ini dilahirkan di desa Kedung Cumpleng di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Nah, sementara informasi lainnya itu menyebutkan bahwasannya beliau itu di Dukuh Kedung Cumpleng, Desa Broto, Kecamatan Mayong, Jepara. Dan beliau wafat pada tahun 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nah, sesampainya beliau di waktu itu, dan ternyata ada nama lengkap beliau, di mana nama lengkap beliau itu Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samari Al-Jawi Asy-Syafi'i. Jadi itu nama lengkap beliau. Sampai berjalannya waktu menelusuri perjalanan beliau, akhirnya dilengkapilah namanya sebagai Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani, dan juga Al-Jawi Asy-Syafi'i. Nah, teladan beliau yang dapat kita contoh, di mana beliau ini menuntut ilmu, menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zaman itu. Lalu beliau juga berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal sebagai kedalaman ilmu batin atau ilmu tasawuf. Nah, di sini karya tulis beliau yaitu ada 12 karya tulis beliau.
Nih, ada kitab-kitab beliau sebanyak 12 kitab atau karya tulis beliau. Dan selanjutnya kita masuk ke tokoh yang terakhir, yaitu tokoh Hamzah Al-Mansuri. Siapa tokoh kita yang terakhir? Hamzah Al-Mansuri. Hamzah Al-Mansuri. Nah, nama beliau juga dipopulerkan sebagai Syekh Hamzah Mansuri atau Hamzah Al-Mansuri. Dengan nama Al-Mansuri itu dia berasal dari Arabiasi atau dari Arab. Kata Banjur itu berasal dari pantai barat Sumatera yang terletak di Aceh, antara Sikili atau yang disebut dengan Aceh dan Sibolga di Sumatera Barat. Dan pada zaman itu kerajaan Aceh Darussalam kampung. Nah, selanjutnya dan di Sibolga yaitu Sumatera Utara. Pada zaman itu dan ada selanjutnya para ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya Hamzah ini dilahirkan di Ayutthaya, ibu kotanya pas waktu itu kerajaan Siam atau di Thailand, seperti Syekh Naguib Al-Tas yang keluarganya ini berasal dari Tarus. Nah, teladan yang dapat kita contoh bahwasanya sepanjang hayatnya, sepanjang masa hidup beliau, Syekh Hamzah Mansuri ini tidak hanya fasih dalam berbahasa Melayu, tetapi beliau juga bisa berbahasa Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan juga Persia. Nah, bahasa Arab dan Persia ini adalah bahasa yang memang sangat dibutuhkan, yang sangat memang diayomi sekali pada abad ke-16 waktu itu, dan termasuk juga tasawuf Islam. Nah, di sini di Barus pada masa itu sudah berkembang di bahasa Melayu yang unggul. Ada juga di samping itu ada di Aceh, Malaka, dan Pasai. Nah, sebab bahasa Melayu ini dipakai oleh Hamzah Mansuri dalam karya-karyanya yang dianggap contoh terbaik dalam ragam bahasa Burus. Jadi inilah karya-karya beliau. Nah, ini karya beliau. Jadi karya beliau ada 2 kelompok. Beliau mengelompokkan karya-karyanya menjadi 2. Berapa karya beliau? 2. Ada 2 kelompok. Di mana kelompok yang pertama itu dari kelompok puisi. Puisi cuman berbagai syair-syair yang dia kembangkan. Lalu kelompok di prosa itu ada 3 kitab, syarah dan juga asrar yang dikembangkan oleh beliau. Oke. Nah, apakah paham tentang materi yang ibu sampaikan mengenai tokoh-tokoh ulama kita? Paham. Nah, jika paham, ibu akan bikin tugas untuk kalian. Tugasnya per kelompok. Tidak usah berdiri. Ibu tunjuk ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi ada 3 kelompok. Lalu nantinya kalian cari mengenai tokoh-tokoh yang 7 tadi. Kalian ketahui siapa menurut kalian
tokoh. Jadi silakan kalian pilih salah satu dari 7 tokoh ini. Dengan nama lengkap Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanki bin Muhammad Hamid Al-Amiri Al-Quraisy. Kami memilih tokoh tersebut karena salah satu peran terbesarnya adalah memimpin pertentangan terhadap ajaran tasawuf al-Safi yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sultani yang dianggapnya dapat merusak akidah umat, dan ia menulis beberapa kitab untuk mengklarifikasi kesalahpahaman ini, termasuk Tibyan fi Amri fi Ma'rifah al-Diyan, dan beliau menghasilkan 29 karya tulisnya. Dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami memilih ulama Hamzah Fansuri. Alasan memilihnya karena ulama Hamzah Fansuri adalah ulama sufi dan sastrawan penting pada abad ke-16 yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama melalui pengajaran tasawuf dan karya sastra. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, alasan kami memilih Syekh Nawawi Al-Batani yaitu keteladanan yang dapat ditiru, kerendahan hati, kejujuran, dan ketanggungjawaban, dan cara menyebarkan ilmunya. Alasan memilih Syekh Nawawi Al-Batani karena beliau merupakan ulama Nusantara bertaraf internasional yang diakui ke ilmunya dan juga karya-karyanya yang dapat dibaca.